janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Mari bersorak bagi Tuhan, katakan haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita pada hari ini. Oh, haleluya. Bertepuk tangan buat Tuhan. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. The Savior reign. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat. The world with truth and grace, and makes the nation prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love.
suaramu katakan. Joy overflow, oh my soul, overflow. Sing it out, joy. Joy overflow, oh my soul, overflow. Joy overflow, oh my soul, overflow. Sing joy overflow, oh my soul, Shalom, selamat menyambut Natal bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya sangat percaya kita sangat-sangat bersuka cita karena Yesus Kristus pengharapan kita. Amin, haleluya. Kita ada sampai hari ini Bapak Ibu semua karena anugerah. Kita diberkati dan juga kita menerima berkat-berkat kelimpahan. Terpujilah nama Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah online dari Grace of Christ Community Church. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, akan memberikan kita sukacita dan jaminan keselamatan kekal. Kita juga akan diberkati lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima yang terbaik dari Bapa di sorga. Kita juga akan menerima yaitu minyak zaitun sebagai tanda kesukaan dan kemuliaan. Kita diurapi Roh Kudus dan percaya di tempat saudara berada ketika saudara menikmati beribadah bersama-sama ibadah malam Natal ini. Ada mukjizat, ada kesembuhan, ada kuasa, ada pemulihan. Haleluya, saudara boleh tepuk tangan di tempat saudara. Puji Tuhan. Saudara siapkan Alkitab saudara, siapkan roti dan anggur, siapkan minyak zaitun dan juga lilin karena nanti kita akan mengadakan penyalaan lilin bersama. Amin. Masih ada waktu buat Bapak Ibu Saudara membagikan link yang saudara telah terima. Bagikan kepada keluarga, kepada kerabat, kepada rekan saudara supaya mereka juga menerima berkat seperti kita. Dan saya percaya di dalam nama Yesus, kita semua akan dijadikan Tuhan menjadi berkat, menjadi terang, di mana saja kita berada.
Puji Tuhan, saudara, sebelum kita mulai, saya mengajak saudara, Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kasih karunia Kristus. Kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa, dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat berkumpul bersama dalam ibadah malam Natal ini. Dan kami dapat bersyukur bersama memuji, meninggikan nama-Mu. Dan kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang sorga. Haleluya, amin. Baik, sebelum kita sama-sama menyembah Yesus Kristus di dalam roh dan kebenaran, kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyaksikan kesaksian dari Tiffany Nasya Masih yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita semua di malam Natal ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, nama saya Nasya Masih, saya jemaat di Grace of Christ Community Church dan melayani sebagai guru sekolah minggu. Bersyukur pada hari ini diberikan kesempatan untuk bersaksi bagaimana Tuhan boleh menyertai hidup saya dan menyertai pelayanan saya. Saya bergabung menjadi jemaat di Grace of Christ Community Church di tahun 2012 dan mulai melayani sebagai guru sekolah minggu di tahun 2016. Di awal mulai pelayanan, saat itu saya sebagai sosok yang bisa dibilang sangat malu, sangat tertutup dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk beradaptasi di lingkungan yang baru, termasuk di lingkungan pelayanan saya sebagai guru sekolah minggu saat itu. Saat itu saya di pelayanan saya belajar banyak untuk keluar dari zona nyaman saya. Bagaimana menjadi pribadi yang lebih berani dan lebih gak malu lagi, karena sebagai guru sekolah minggu justru saya tidak boleh malu di depan anak-anak. Saya harus semangat, saya harus ceria, dan saya harus berani untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu saya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Tapi puji Tuhan, di pelayanan dan di komunitas ini saya belajar bagaimana Tuhan Yesus boleh menyertai saya dan boleh mengasihi saya begitu besar. Tuhan Yesus bahkan boleh berkorban di atas kayu salib, dia bahkan gak malu untuk berkorban di atas kayu salib. Lalu saya bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa saya harus malu? Kenapa saya harus takut? Pokoknya saya maju aja terus. Dan di situ saya juga menerima tubuh dan darah Yesus Kristus, serta menerima minyak. Dan di situ saya mendapatkan kekuatan untuk saya lebih berani. Dan saya percaya itu semua hanya karena penyertaan Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, saya juga sempat bertanya-tanya, apa yang saya lakukan ini tuh ada dampaknya nggak ya? Ada yang dihasilkan nggak? Ada buah yang dihasilkan nggak ke anak-anak? Tapi saya percaya Tuhan Yesus sudah mengubahkan hidup saya, dan Tuhan Yesus juga akan mengubahkan hidup anak-anak yang saya ajar. Bahkan puji Tuhan, melalui karakter yang sudah Tuhan bentuk melalui pelayanan ini, saya dipercayakan untuk memimpin pelayanan sekolah minggu Grace of Christ Community Church. Dan saya percaya di malam Natal ini, jikalau ada saudara-saudara yang merasakan khawatir, merasakan takut, saya bisa bilang jangan khawatir, jangan takut. Dialah Immanuel, Bapa yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan di malam Natal yang indah ini Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami saat ini Tuhan kepadamu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran.
Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, our King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. Sin was great, the love was greater. What could separate
kami memuji. Nama Yesus, nama di atas segalanya. Nama Yesus, nama di atas segalanya. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, Kau mulia. Sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami bersyukur buat nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Kami percaya kalau Tuhan Immanuel, Bapa yang selalu beserta dengan kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Bapa Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Bapa Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Bapa besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Bapa besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Bapa Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Oh, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Bapa Immanuel. Oh, haleluya. Kau Bapa yang dekat, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Menebus hidupku, Juru selamatku, ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku.
Yesusku. Ku menyembahmu, naikkan syukurku, oh Yesusku, sampai selama-lamanya. Sampai selamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang adalah kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami semua terpelihara sampai di malam Natal ini semua karena kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk keselamatan, untuk kesehatan, untuk perlindungan-Mu. Kami bisa melalui hari-hari yang kelam di masa pandemi ini. Dan sekarang kami datang untuk merayakan Yesuslah Immanuel. Engkau yang menyertai kami. Engkau yang lahir membawa damai sejahtera. Sehingga kami tidak lagi ada ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Kami percaya Engkau menyertai kami. Dan biarlah di malam Natal ini adalah malam pendamaian. Ada damai sejahtera di dalam keluarga, ada pemulihan, ada kesembuhan dan ada pengampunan serta berkat. Kami percaya kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran-Mu Engkau berikan bagi kami tanpa syarat. Dan biarlah yang sakit semua disembuhkan, yang luka dipulihkan, dan kami semua diberkati di malam Natal ini untuk menikmati berkat-Mu. Urapi lidah bibirku untuk memberitakan hanya Yesus, Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Terima kasih Roh Kudus, berfirmanlah dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Kita boleh tepuk tangan yang sangat luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan dengan semangat, haleluya. Karena ini adalah hari yang berbahagia dan ini adalah anugerah yang luar biasa. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir bulan Desember dan telah melewati hari-hari yang penuh kekelaman ketika masa pandemi ini terjadi dan kita juga banyak tanda tanya tentang masa depan. Tapi hari ini ada kabar baik, ada tema yang luar biasa, Yesuslah Immanuel. Kita akan membaca kabar baik ini dari kitab Matius, dari ayatnya yang ke-18 sampai dengan 23. Demikian firman-Nya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Bapa menyertai kita. Immanuel, Immanuel. Dalam terjemahan secara urutan katanya lebih pas dikatakan yang menyertai kita, yang di dalam kita adalah Tuhan sendiri. Yang menyertai kita is God. Dan ini adalah hal yang luar biasa karena ini adalah kasih karunia yang sempurna. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa karena melakukan kehendak si jahat oleh karena percaya kepada dusta si iblis, Bapa kehilangan anak yang dikasihinya, Bapa kehilangan Adam, Bapa kehilangan manusia yang diciptakan segambar dengan dirinya. Tetapi ketika manusia jatuh dosa, manusia kehilangan penyediaannya Bapa. Harus kerja keras cari makan, mengenal kata penderitaan dan kesusahan.
Itu sebabnya bacaan ini akan menjadi berbeda kalau kita mengerti hatinya Bapa. Karena kerinduannya Bapa adalah anaknya bisa kembali bersekutu dengan Dia. Dan karena kasih, Bapa tidak mungkin menjadi satu dengan anak-anaknya itu manusia jika ada dosa. Karena dengan ada dosa ketika kekudusan menghampiri manusia, yang terjadi manusia itu akan mengalami maut, mati dan binasa. Itu sebabnya zaman Musa, ketika Tuhan menyatakan diri di Gunung Sinai harus dikasih batas. Yang melanggar dia akan mati langsung. Ketika Daud membawa tabut perjanjian kembali ke Yerusalem, ada seseorang yang memegang tabut, seketika itu juga hangus terbakar. Karena kekudusan tidak bisa menjadi satu dengan dosa. Itulah sebabnya Immanuel menjadi luar biasa. Karena kasih yang besar, Bapa menyatakan dirinya melalui Yesus, anak manusia. Tapi di dalamnya ada kehidupan yang berasal dari Bapa. Ada Roh Kudus. Ada kehidupan yang kekal. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia butuh kesembuhan, butuh berkat, butuh semua yang dia perlukan. Itu sebabnya sering orang mencari Tuhan karena kebutuhan. Tapi Tuhan rindu anak-anaknya kembali karena mereka atau kita semua adalah miliknya. Itu sebabnya manusia fokus kepada mujizat dan kuasa untuk menerima apa yang mereka butuhkan. Sedangkan Bapa rindu manusia dibebaskan dari dosa. Kerinduan Bapa, dosa tidak berkuasa atas kita, kita menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya, supaya kita bisa menjadi satu dengan dirinya. Itulah sebabnya Yesus datang, karena kasih. Yesus datang bukan karena kuasa yang besar, tapi karena kasih yang besar. Kuasa yang besar bisa mengembalikan yang sakit sembuh, yang tidak ada menjadi ada, roti 5 jadi 5.000. Tetapi hanya kasih yang besar yang bisa menghapus dosa. Supaya hari ini kita mengerti, biarlah kita memahami di malam Natal ini ada sukacita yang besar di sorga jika kita menjadi percaya. Bahwa kita telah menerima pengampunan di dalam Yesus Kristus. Dengan bahasa yang lain, Yesuslah Immanuel. Itu sebabnya dikatakan ketika gembala-gembala mendengar kabar Natal ini, dikatakan kemuliaan di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang kepadanya ia berkenan. Dan Bapa telah menjadi berkenan kepada kita karena kita telah percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya karena Yesus Kristus dosa kita diampuni. Itu sebabnya menjadi penting memahami dan bersyukur kalau malam hari ini kita tahu segala dosa kita sudah diampuni karena Yesus Kristus. Karena di dalam pengampunan dosa, di dalam kasih yang besar, kemiskinan, kebangkrutan, pemulihan hubungan, kesembuhan dan berkat, semuanya tersedia. Bukan karena upah dan hasil upaya, tapi hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Kita boleh tersenyum, kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan kata Immanuel pertama kali dibaca adalah di teks Nabi Yesaya. Karena Matius 1 ini, Immanuel ini adalah kegenapan yang sempurna. Nuh pernah mendapat kasih karunia, dikatakan di dalam kitab Kejadian. Nuh mendapatkan kasih karunia, tapi Immanuel adalah kasih karunia yang sempurna. Karena Bapa yang kudus menghampiri kita di dalam Yesus, sehingga kekudusan bisa menjadi bagian kita karena Yesus Kristus. Dan nubuatan ini diucapkan Nabi Yesaya di pasal 7 Yesaya, dan kita akan baca pada ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Maka beginilah firman Tuhan Bapa, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Bapamu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab,
Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Bapakku juga? Ayat 14 kita baca bersama-sama dengan sukacita. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi latar belakang teks ini adalah Raja Yehuda yang diserbu oleh tentaranya Aram, kerajaan Aram, Resin dan Pekalia. Raja Yehuda namanya Ahaz. Ketika mereka sangat ketakutan, katakan bersama-sama saya, sangat ketakutan. Iya, sangat ketakutan. Tuhan berfirman kepada Yesaya, kamu kasih tahu sama Raja Ahaz. Ada beberapa hal yang dia kasih tahu. Yang pertama dikatakan, jangan takut, teguhkan hatimu. Jadilah tenang, jangan takut. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Atau kita baca ayat-ayat ini dan biar kita diberkati. Ini ada di dalam Yesaya pasal 3, Yesaya pasal 7 ayat ketiga sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sear Yasyub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabil sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Bapa, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Jadi Tuhan katakan bahwa apa yang ditakutkan oleh Raja Ahaz tidak akan terjadi. Raja Ahaz, Raja Yehuda sangat ketakutan, rakyat ketakutan. Tapi Tuhan berfirman tidak akan terjadi. Yang mereka takutkan tidak akan terjadi. Dikatakan teguhkan hatimu, jadilah tenang, jangan takut, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Yang kamu takutkan tidak akan terjadi. Kemudian Tuhan bilang melalui Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz, kamu minta tanda, tanda apa saja dari tempat yang paling bawah, tempat dunia orang mati, sampai tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Artinya Tuhan menantang bahwa apa yang ditakutkan yang tidak mungkin bisa terjadi ada kemenangan, Tuhan sanggup lakukan bagi Raja Ahaz. Tapi Raja Ahaz bilang, aku gak akan minta tanda, aku tidak akan mencobai Tuhan. Satu bahasa yang kayaknya rohani, tapi sebenarnya perkataan itu akarnya adalah ketidakpercayaan. Baru kemudian Tuhan katakan, karena kamu tidak percaya, kamu gak mau minta tanda, bahkan makanya dikatakan kamu menyusahkan. Bahkan sekarang kamu mau menyusahkan Tuhan juga. Kenapa? Karena kamu sebenarnya tidak percaya. Maka inilah tanda dari Tuhan. Apa? Akan ada lahir. Immanuel, lahir dari seorang anak darah. Immanuel. Tuhan menyertai manusia. Tuhan ada bersama manusia. Tuhan hadir bersama-sama manusia. Itu sesuatu yang di zaman Nabi Yesaya tidak pernah ada pemikiran itu. Karena kekudusan tidak akan menghampiri manusia yang berdosa. Dan untuk itulah hari ini kita merayakan. Supaya kita memahami, inilah Natal, inilah janji, inilah kegenapan kasih karunia yang sempurna. Kehendak Bapa kamu dan saya menjadi percaya. Untuk semua ketakutan dan semua kekhawatiran, semua hal yang membuat putus asa, semua hal yang membuat kita goncang, untuk kita percaya bahwa semua itu tidak akan terjadi. Haleluya.
Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang disebut kegagalan, kekalahan, semua yang disebut sakit, kutuk dan penderitaan, kekhawatiran dan keputusasaan tentang pengharapan masa depan yang kita takutkan karena kita tidak mempunyai sumber dari diri kita sendiri. Semua tidak akan terjadi karena Yesuslah Immanuel. Dia beserta kita. Bapa menyertai kita. Kita tidak pernah tahu kita akan memasuki akhir bulan Desember, kita akan mulai masuk ke tahun 2022. Kita punya banyak hal yang kita tidak paham. Ada banyak orang yang mulai dipenuhi kekhawatiran, tapi hari ini Tuhan katakan 4 hal. Teguhkan hatimu, jadilah tenang, jangan takut, jangan kecut hati, jangan tawar hati. Karena hari ini dia berfirman, telah lahir bagimu, telah lahir bagiku, Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Bahkan Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita merasa keluarga kita porak-poranda dan tidak mungkin dipulihkan, ini saatnya di malam ini kita kembali menerima pengharapan. Immanuel. Tuhan beserta kita. Dia sanggup pulihkan kita. Kalau hari ini kita ketakutan, kekhawatiran, kita punya banyak hal yang kita tidak sanggup untuk memperoleh kemenangan. Hari ini Tuhan mau katakan, inilah tandanya bagimu, bagiku. Immanuel, yang menyertaimu, yang menyertaiku. Yesus namanya, Juru Selamat. Kita pasti diselamatkan. Kita tersenyum, katakan kepada temanmu jika ada di kiri kananmu, katakan, Yesuslah Immanuel. Yesuslah Immanuel. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, di dalam Kejadian pada pasal 39 dari ayat 1 sampai ayat 6 ada sebuah tulisan tentang Yusuf, dan ini adalah gambaran Immanuel yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Demikian firman-Nya, kita akan baca bersama. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kita akan baca ayat 2 bersama-sama. Dikatakan demikian, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. The Lord was with Yusuf. Ini adalah gambaran praktis tentang Tuhan beserta dengan kita. Katakan amin untuk hal itu. Kenapa? Karena Yusuf itu adalah seorang budak. Dan Yusuf itu ketika dia dijual, dia harus ditelanjangin, dia harus dibotakin, diperiksa giginya, diperiksa setiap inci kulitnya. Untuk dipastikan bahwa dia memiliki tubuh yang baik untuk diperjualbelikan sebagai budak. Tetapi dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf bukan orang kaya, Yusuf bukan orang punya jabatan. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf bahkan tidak punya keluarga. Yusuf tidak dikatakan punya sekolah tinggi. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dikatakan Yusuf tidak mempunyai apapun sumber dari dirinya sendiri. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan menjadikan Yusuf, bukan menjadikan Tuhan. Tuhan menjadikan Yusuf berhasil. Bukan Tuhan berhasil, Yusuf berhasil. Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf berhasil. Supaya kita sekarang bersyukur. Bersyukur karena Yesus, Immanuel.
Karena walaupun kita tidak memiliki apapun, berkat kita itu ada di dalam kita. Berkat kita hidup di dalam kita. Kemana kita pergi, kita pasti diberkati. Di mana kita bekerja, di tempat itu kita diberkati, pekerjaan itu diberkati. Jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir. Kalau kita harus mengalami hal-hal yang buruk atau diperlakukan yang buruk oleh orang lain. Karena kita diberkati bukan karena orang, tapi Tuhan memberkati orang karena kita. Yusuf tidak diukur berkatnya karena dia punya jabatan, punya kepandaian, punya uang, punya ini dan itu. Yusuf diukur berkatnya karena berkat itu adalah identitas dia sendiri. Dialah orang yang diberkati. Kamulah orang yang diberkati. Akulah orang yang diberkati. Karena Yesus Immanuel, Yesus menyertai kita. Teguhkan hatimu. Jadilah tenang. Jangan takut. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Kita adalah orang-orang yang diberkati karena Yesuslah Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita dengan Dia hadir di dalam hidup kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan katakan selalu, perbuatlah ini untuk kamu mengingat akan aku. Dan kita selalu sampaikan kebenaran ini. Tuhan mengajarkan barang siapa makan dagingku, minum darahku. Ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Kita menjadi satu dengan Tuhan. Tuhan menjadi satu dengan kita karena Yesus Kristus. Kita tidak akan pernah kesusahan karena Yesus Kristus. Kita pasti diberkati karena Yesus. Kita orang-orang yang sangat dikasihi dan orang-orang yang sangat diberkati. Bersama-sama saya katakan, teguhkan hati. Jadilah tenang. Jangan takut. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Di malam Natal ini kita kembali merenungkan bahwa kekayaan kita yang sesungguhnya adalah karena kita mempunyai Yesus. Karena Dialah Immanuel yang menyertai kita. Haleluya, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat-ayat yang terakhir saya akan sampaikan tentang Ikabod, satu kata yang diucapkan oleh menantunya Nabi Eli yang ditulis di 1 Samuel pada pasal 4. Kita akan mendengar bersama-sama 1 Samuel pada pasal 4 pada ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Demikian firman-Nya. Ketika disebutnya tabut Bapa itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Bapa telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Bapa sudah dirampas, dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Bapa telah dirampas. Perkataan ini adalah perkataan dari istri Pinehas. Pinehas anaknya Nabi Eli, Imam Eli. Ketika tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Tabut perjanjian gambaran Tuhan hadir di dalam kehidupan umat Tuhan Israel. Ketika tabut itu direbut oleh Filistin. Eli jatuh terlentang, lehernya patah. Menantunya yaitu istri Pinehas anaknya Eli mendengar bahwa Pinehas mati. Mertuanya mati. Tabut Tuhan dicuri, diambil, dirampas. Dan dia menggunakan perkataan kemuliaan Tuhan telah hilang. Dan pada saat kemuliaan Tuhan telah hilang, dia ucapkan lahir anaknya. Ikabod dia sebut. Jadi Ikabod ucapan yang
katakan karena tidak ada lagi kemuliaan yang dari Tuhan. Ada berita kematian, ada berita kekalahan. Ada berita bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dan dia ucapkan ikabot. Dalam perjanjian lama, ikabot artinya Tuhan tidak ada lagi. Ada kekalahan, ada kematian. Dan anak itu lahir. Anak itu lahir sebagai tanda kekalahan. Anak itu lahir sebagai tanda Tuhan tidak lagi hadir. Anak itu lahir sebagai tanda ada kematian. Anak itu lahir sebagai tanda penderitaan dimulai. Tapi bersukacitalah kita malam hari ini. Karena ada Yesus Kristus. Dia lahir. Disebut satu kata, Immanuel. Dan inilah perjanjian yang baru. Karena kepada kita dijamin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita lagi sampai selama-lamanya. Yang kedua, tidak ada lagi kematian. Karena Yesus datang mati dan bangkit. Supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Yang ketiga, tidak ada lagi kekalahan. Karena iblis sudah dikalahkan. Kita telah menerima anugerah, kasih karunia dan kebenaran. Ketika Yesus disalib, penderitaan dan penyiksaan dan pengorbanan hidupnya di atas kayu salib telah menjadikan kita kudus satu kali untuk selama-lamanya. Dan karena ketaatannya kita telah menjadi orang benar. Supaya hari ini kita bersuka cita. Ikabot lahir. Tuhan tidak lagi menyertai. Penderitaan datang, kematian datang, kekalahan datang. Tapi Yesus lahir di dalam kehidupan kita. Kehidupan kekal diberikan. Kekudusan, anugerah kebenaran. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapa yang kekal menyertai kita sampai selama-lamanya. Biarlah di malam Natal ini kita kembali mengenakan kebenaran ini. Supaya kita menjadi orang-orang yang sadar. Kita tidak bernubuat tentang kekalahan di masa depan. Walaupun keadaannya sekarang lagi tidak ada kemenangan. Tapi karena Yesus kita mau menubuatkan kemenangan. Aku pasti menang. Aku pasti diberkati. Aku pasti lolos. Aku mempunyai masa depan. Aku mempunyai hidup di dalam segala kelimpahan karena Yesus Kristus. Dan mungkin kita tidak selalu sempurna dan memang kita tidak sempurna. Selalu ada saja kesalahan. Tetapi Immanuel, dia yang Maha Kudus hadir menghampiri kita untuk mengatakan dosa kita tidak sebanding dengan kasih-Nya. Karena kasih-Nya, dia menghampiri kita dan memberi janji bahwa dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Teguhkanlah hatimu, jadilah tenang, jangan takut, jangan kecut hati, dan jangan tawar hati. Karena semua yang buruk tidak akan terjadi kepada kita. Tapi kasih karunia Bapa dilimpahkan kepada kita. Karena dia hadir dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percayalah, kita semua orang-orang yang diberkati. Dialah Yesus, dialah Immanuel. Shalom. Benar Tuhan, Engkaulah Immanuel. Yesuslah Immanuel itu. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Immanuel, mari katakan dialah Immanuel. His name is called Immanuel. God with us, revealed in us
Dia berfirman, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Bapamu yang akan meneguhkan engkau dan menolong engkau dan memegang dengan tangan kananku yang memberimu kemenangan. Haleluya. Oh Lord, dengan kita namanya disebut Immanuel. Bapa serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Sekali lagi, namanya disebut Immanuel. Oh, namanya disebut Immanuel. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus, Engkaulah Immanuel, Engkau yang menyertai kami Tuhan, Engkau yang layak kami muliakan. Oh Lord, Engkau memberi kami kekuatan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Engkau layak kami agungkan. Yesus, oh Holy Spirit God, terima kasih Tuhan, sebab Engkau menyertai kami. Haleluya. Oh ya Lamo, ya Lamo. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, Engkau yang membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Kiralamu Yesus. Haleluya. Engkau yang berfirman, jangan takut, jangan khawatir. Aku menyertai-Mu. Aku menyertai-Mu. Haleluya. Haleluya.
berjanji menyertai kita. Bapa serta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Namanya disebut Immanuel. Bapa serta dengan kita. Namanya disebut Immanuel. Nama Yesus, namanya disebut Immanuel. Katakan, namanya disebut, namanya disebut Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin Natal pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh disiapkan lilinnya untuk kita sama-sama akan nyalakan bersama. Dan bersama-sama dengan saya di tempat ini, sudah bersama-sama ada Pastor Joshua, dan lilin utama akan dinyalakan oleh Bapak Pastor Joshua dan Ibu Elizabeth Nieko. Maka kami persilakan Bapak dan Ibu boleh menyalakan lilin Natal yang pertama. Dan lilin Natal yang kedua akan dinyalakan oleh Pastor Berti Mantuan Kota. Kami persilakan Pastor, perwakilan pastoral dan pengerja Grace of Christ Community Church. Lilin Natal ketiga akan dinyalakan oleh perwakilan Youth Grace of Christ Community Church. Kami mengundang Saudara Misael Dominic untuk dapat menyalakan lilin Natal yang ketiga. Lilin Natal keempat akan dinyalakan oleh perwakilan Amazing Kids Grace of Christ Community Church. Kami persilakan kepada Lukas Oliver untuk dapat menyalakan lilin Natal yang keempat. Dan lilin Natal yang kelima akan dinyalakan oleh perwakilan Jemaat Grace of Christ Community Church. Kami mengundang Ibu Farah Lestari untuk dapat menyalakan lilin Natal yang kelima. Baik saudaraku, bersama-sama kita angkat lilin Natal kita dan naikkan pujian Natal kita pada malam hari ini. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap.
ada datang di dunia. Ada datang di dunia. Kristus Juru Selamat. Kristus Juru Selamat. Kristus Juru Selamat. Kristus Juru Selamat. Anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus. Tuhanku penebus. Tuhanku penebus. Aku datang ya Tuhan. Aku datang ya Tuhan. Bersembahyang di tahta-Mu. Bersembahyang di tanah-Mu. Dan mengucap syukur. 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 Dan mengucap Sekali lagi katakan dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Dan mengucap syukur. Mari kita angkat lilin kita tinggi-tinggi. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bisa bersama-sama merayakan Natal. Yesuslah Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Kita bersyukur di tengah dunia yang gelap, dunia yang penuh dengan kepahitan, kekecewaan, ketakutan, keputusasaan tanpa pengharapan. Hari ini kita memperoleh satu jaminan. Karena Yesus datang membawa pendamaian. Bapa telah berdamai dengan kita sehingga kita memperoleh pengampunan dosa. Dan lilin yang kita angkat ini gambaran kehidupan Kristus yang kita bawa. Yang hidup di dalam kita. Agar melalui pribadi kita, damai Kristus ada dalam rumah tangga kita. Agar melalui pribadi kita, pengharapan dapat kita bawa kepada banyak orang. Kita bisa membawa kesembuhan, pemulihan, bahkan jaminan berkat. Karena kitalah orang-orang yang diberkati. Karena Tuhan menyertai kita. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Dikatakan, teguhkanlah hatimu. Jadilah tenang. Jangan takut. Jangan kecut hati, jangan tawar hati. Karena Tuhan memberi satu tanda. Yesus telah lahir, Immanuel. Apa yang menjadi iman kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukannya. Dan biarlah malam hari ini kita mau berdoa. Kita berdoa bagi keluarga kita, bagi kehidupan kita, bagi orang-orang yang kita kasihi. Dan biarlah ada keselamatan dalam rumah tangga kita. Ya Bapak, aku serahkan setiap jemaat, aku serahkan setiap pribadi, juga semua teman-teman yang malam hari ini melayani bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur mengangkat lilin Natal ini sebagai tanda Engkau hadir dalam kehidupan kami. Yesuslah Immanuel. Kami tidak takut lagi, kami tidak bimbang lagi.
Kami tidak khawatir lagi. Kami percaya ada pengharapan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami melewati masa pandemi ini dengan selamat. Kami tidak memahami dan mengetahui masa depan. Tapi Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Immanuel yang menyertai kami. Kami percaya keluarga kami dipulihkan. Rumah tangga kami dipulihkan. Hubungan orang tua anak, hubungan suami istri, hubungan dengan sesama dipulihkan. Kami percaya ada keselamatan. Kami percaya ada kesembuhan. Yang sakit semua disembuhkan. Kami percaya ada pemulihan ekonomi. Engkau sanggup memelihara kami. Kami bersyukur ya Bapa. Yesuslah Immanuel. Engkau menjamin bahwa Engkau menyertai kami sampai selama-lamanya. Biarlah di malam Natal ini kami mau bersyukur karena Yesus Kristus telah datang dan kami memperoleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami bersyukur untuk Natal pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kristus Juru Selamat, Kristus Juru Selamat. Kristus Juru Selamat. Kristus Juru Selamat. Kristus Juru Selamat. Baik saudara, boleh mematikan lilin-lilin Natal saudara. Dan kini saatnya siapkan roti dan anggur. Karena kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang akan dipimpin oleh Pastor Joshua Tumakaka. Mari dengan rasa syukur, dengan sukacita kita angkat roti saja. Dan kita mengimani inilah hari yang terindah. Kita mengingat kasih Bapa kepada kita yang begitu besar. Yang telah mengorbankan Yesus Kristus. Dialah Immanuel yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama saya, Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih. Untuk malam Natal yang indah ini, kami dapat bersama-sama fellowship mengenang kasih-Mu ya Bapa. Oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh pengampunan dosa. Segala dosa kami telah diampuni. Kami telah dikuduskan, disucikan, dibenarkan, menerima kemuliaan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus segala penyakit kami sudah disembuhkan. Dan kami bersyukur oleh kuasa Roh Kudus kami diberkati, dibebaskan dari segala kutuk. Kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kami bersyukur ya Bapa di atas kayu salib. Tuhan Yesus Kristus berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa di malam Natal ini kami semua bersyukur. Karena kami memperoleh hidup dan memperoleh hidup di dalam segala kelimpahan. Terimalah inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan ini dengan iman
Dengan rasa syukur kita bersama-sama mengatakan, Bapa, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami memperoleh perjanjian yang baru dan kekal. Kami memperoleh pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kami memperoleh anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk kami semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menang atas dosa, menang atas yang jahat, menang atas segala kuasa kegelapan. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kami semua akan menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Kami akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, biarlah di malam Natal ini kami semua hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minyak zaitun ini dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya oleh kuasa Roh Kudus di malam Natal ini kita kembali diingatkan. Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, berkuasa atas hidup kita. Dan dimanapun minyak ini dicurahkan, kuasa Tuhan dinyatakan bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh kuasa Roh-Nya yang memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah Immanuel bagi kita. Tidak lagi ketakutan dan kekhawatiran akan apapun. Dan kita bersyukur di malam Natal ini kita mendengar kabar baik. Kita juga telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan dan perlindungan bagi kita semua. Dan juga kita menerima minyak zaitun sebagai tanda kesukaan dan tanda kemuliaan. Kita percaya di akhir zaman ini kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ia akan hidup di dalam kemuliaan Bapa di sorga. Amin. Kita juga telah bersama-sama menyalakan penyalaan lilin dan kita telah menikmati menerima hadirat Tuhan lewat renungan yang disampaikan oleh Pastor Senior Pastor Yosua Tumakaka. Dan saya percaya mulai malam hari ini ada kekuatan baru di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi pemberian yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan lewat pelayanan Grace of Christ Community Church. Dan kita percaya kita memberi karena kita lebih dahulu telah menerima kelimpahan dari Bapa di sorga. Kita telah menerima bagian yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus lahir, mati, dan bangkit bagi kita. Memberi kepada kita keselamatan yang kekal. Haleluya. Sebelum kita memberi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa sebagai pengucapan syukur kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami telah diberkati di dalam segala kelimpahan-Mu. Dan kami telah menerima bagian yang terbaik, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir, mati, dan bangkit. Yang telah menguduskan kami, membenarkan kami, dan menyempurnakan hidup kami semua. Tiba saatnya ya Bapa, kami datang kepadamu, membawa persembahan kami yang terbaik bagi pekerjaan-Mu, melalui pelayanan Grace of Christ Community Church ini. Biarlah setiap persembahan ini diperhitungkan sebagai kebenaran bagi kami karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kuduskanlah semua persembahan ini untuk dipergunakan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Agar melalui persembahan ini kami dapat membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaan-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua
di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Setiap apa yang kami kerjakan Tuhan yang membuat berhasil, karena Yesuslah Immanuel yang menyertai kami. Terlebih yang telah memberi dengan sukacita, Tuhan sanggup lipat gandakan apa yang telah kami beri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya semua persembahan ini berkenan di hadapan-Mu karena iman. Karena iman, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat memberi dengan sukacita. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tiba saatnya kami juga akan menayangkan kegiatan diakonia Grace of Christ Community Church selama tahun 2021 ini. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus serta dukungan dari Bapak Ibu Saudara semua, kami dapat membagikan kehidupan Kristus melalui pengajaran kabar baik tentang Yesus Kristus, mengajarkan doa Bapa kami melalui buku Grace Prayer, dan kami juga berbagi kasih ke beberapa tempat seperti panti asuhan, panti werda, juga anak-anak jalanan, serta orang-orang yang membutuhkan. Kiranya pelayanan kasih yang kami lakukan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.
ku naikkan syukurku buat kemurahan-Mu. Kau layakkanku, jadikanku anak-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, Juru selamatku, ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku, sampai selama-lamanya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kau Tuhan yang selalu menjagaku. Kau Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, yang adalah kasih. Penebus hidupku, Juru selamatku, ku menyembah-Mu, naikkan syukurku, oh Yesusku, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah malam pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuat banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Haleluya, amin. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita sekalian di malam Natal ini. Memberikan damai, sejahtera, sukacita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan-Nya. Kita akan bersama-sama pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Saya bersama istri, bersama anak-anak dan seluruh keluarga, juga bersama semua pastor GCCC, dan mewakili semua tim pelayanan, para leader, dan para pengerja, baik di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, di Manokwari, di Denpasar, di Sorong, di Makassar, di Manado, dan dimanapun kami berada, mengucapkan Selamat Natal tahun 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yesuslah Immanuel. We wish you a Merry Christmas. We wish you